selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang Sobat 87 pada acara kita hari ini, yaitu Podcast 87. Teman-teman semua yang lagi nonton podcast ini, gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Sobat 87, pasti kalian semua ingin berprestasi kan? Gak ada dong yang gak ingin berprestasi. Pasti dari teman-teman semua jawabannya ingin berprestasi. Nah, Sobat 87 wajib banget nih nonton dan dengerin podcast ini sampai tuntas. Karena kali ini kita akan ngobrol dengan orang yang hebat dan berprestasi di SMP Negeri 87. Nah, tema podcast kita kali ini adalah generasi muda berprestasi tanpa batas. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Aina Azalia Putri Rangga. Di sini aku akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Oh iya nih teman-teman, aku ngobrolnya dengan 3 kakak hebat dan berprestasi di SMP Negeri 87 loh. Boleh nih untuk kakak-kakaknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari kakak yang samping kanan aku dulu nih, ada kakak siapa namanya? Halo, perkenalkan, aku Davina Remalika, aku dari kelas 93. Halo semuanya, nama aku Farmedi Rahma dari kelas 96. Halo, nama aku Susani Dian Pramesti dari kelas 91. Oke, terima kasih. Salam kenal Kak Davina, Kak Fatma, dan Kak Susanti. Nah, pada podcast kali ini nih Kak, aku punya beberapa pertanyaan nih. Tentunya kakak-kakak semua udah pada siap atau belum nih? Kita siap banget dong pastinya. Wah, kelihatan semangat banget ya jawabnya teman-teman. Kita ke pertanyaan pertama nih ya. Kita tuh sebagai pelajar, apalagi masih sekolah dalam keadaan online, pasti kadang mempunyai mood yang berbeda-beda nih. Kadang kita mager, kadang kita ambis, kadang kita rajin banget ya kan. Nah, untuk melawan rasa mageran agar belajar tetap konsisten itu bagaimana sih? Silahkan Kak Davina dulu nih dijawab. Oke, jadi kan sebagai siswa dan siswi, kita pastinya pernah dong ngalamin rasa mager. Dan aku tahu mager itu bukan hal yang mudah untuk kita lawan. Aku punya beberapa tips nih buat kalian semua yang masih mager dalam belajar. Aku punya tips, sebelum belajar itu biasakan kalian ngelakuin hal-hal yang bikin mood kalian semangat terus. Contohnya dengerin musik, makan coklat, atau minum teh, atau stretching dulu sebelum belajar, biar pikiran kalian dan tubuh kalian fresh lagi. Jadi dalam belajar, otak kalian pun bisa mudah menyerap pelajaran dan gak mager lagi deh. Oke, seperti itu Kak Davina. Jadi tips dari Kak Davina bisa banget nih dicontoh sama Sobat 87 agar belajarnya tetap konsisten walaupun kalian mageran nih. Baik, selanjutnya kita ke Kak Fatma. Bagaimana dengan Kak Fatma nih? Aku setuju sih tadi sama Kak Davina, emang kita tuh harus ngelakuin hal yang membuat kita mood dulu ya. Terus menurut aku kalau misalkan kalian habis bangun tidur tuh kalian langsung mandi, atau kalian tuh bangun jangan di tempat tidur terus. Kalau misalkan kalian di tempat tidur terus tuh kalian tuh bakal males. Terus habis itu kalian juga mungkin main game atau apa, tapi jangan terus-terusan, sekali 2 kali aja sih. Oke, baik, terima kasih Kak Fatma. Jadi kalau misalnya habis bangun tidur itu harus kita bersih-bersih dulu, kita mandi dulu ya. Oke, baik. Kita lanjut nih ke Kak Susanti. Bagaimana Kak Susanti? Seperti yang tadi Kak Farma bilang dan Kak Farma bilang itu udah benar. Tapi aku tambahin, kalau misalnya emang lagi mager atau stres banget, itu bisa dinginin dulu otaknya, bisa sambil nonton, makan, atau dengerin musik mungkin ya. Pokoknya lakuin aja hobi kalian sampai ngerasa otaknya tuh udah gak panas, udah gak kerasa penuh. Nah nanti kalau misalnya itu langsung aja mikir, nanti kalau misalnya gue mager terus-terusan, terus tugas gue ketumpuk, bisa-bisa nanti itu kita juga yang keteteran. Jadi ilangin aja rasa magernya. Kalau misalnya kerasa stres, dinginin aja kepalanya dulu. Oke, baik. Jadi sebelum itu kita harus ngelakuin apa yang kita hobi dulu ya, agar otaknya itu bisa dingin lagi, bisa kembali lagi. Oke, baik. Pastikan belajar itu kan ada tujuannya ya. Pasti sesuatu hal juga ada
tujuannya dan belajar juga, dan pastinya ada yang mendorong kita untuk belajar. Nah, aku mau tahu dong nih, apa sih yang memotivasi kakak-kakak ini dalam belajar? Silakan dari Kak Fatma dulu deh. Kalau motivasi aku itu sih pertama adalah orang tua ya, karena menurut aku salah satu hal yang bisa aku banggain biar orang tua aku bahagia itu ya itu di bidang akademik. Nah, aku juga pernah dengar ada di salah satu quotes gitu kan, katanya kalau misalkan kalian nggak mau ngerasain pahitnya bodoh, kalian tuh harus ngerasain dulu pahitnya belajar. Jadi kalian tuh mungkin bersakit-sakit dahulu bersama-sama kemudian. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fatma. Jadi motivasi belajar Kak Fatma itu adalah orang tua, agar orang tuanya Kak Fatma bangga. Ini teman-teman tuh harus contoh Kak Fatma nih. Makanya belajar agar orang tua kita bangga, melihat kita sukses nantinya dengan belajar. Oke, baik, selanjutnya kita ke Kak Susanti nih. Bagaimana Kak Susanti motivasinya? Sebenarnya yang motivasi buat belajar itu pertama orang tua, karena orang tua minta buat jadi orang sukses. Karena kalau jadi orang sukses itu kan nanti enak, nggak cuma sukses dunia tapi akhirat juga. Terus selain itu juga ilmu itu kan nanti kedepannya dipakai gitu kan buat kerja atau buat anak-anak juga. Nanti kan kalau misalnya anak-anak misalnya ngalamin sekolah online kayak gini, tapi jangan sampai itu kan kita juga jadi enak gitu, gampang ngajarinnya gitu aja sih. Oke, baik Kak Susanti. Berarti Kak Susanti itu motivasinya adalah orang tua dan masa depan Kak Susanti serta nanti anak-anak ya. Oke, selanjutnya kita tanya ke Kak Davina. Apa nih motivasi Kak Davina dalam belajar? Motivasi aku dalam belajar itu cita-cita dan masa depan. Coba deh kalian bayangin, saya lagi merenung. Kalian bayangin betapa indahnya kalau cita-cita kalian terwujud. Dari mana sih poin cita-cita itu? Pasti dari belajar kan? Jadi setiap kalian mau belajar, coba ingat betapa besarnya cita-cita dan tujuan kalian. Jadi semangat terus dalam belajar supaya cita-cita dan masa depan kalian terwujud. Amin, semoga cita-cita kita semua, cita-cita Kak Davina, Kak Fatma, Kak Susanti, dan teman-teman yang nonton semoga terwujud. Oke, terima kasih. Keren-keren banget nih motivasinya, membuat aku ikut termotivasi juga. Semoga sobat teman 7 yang nonton juga ikut termotivasi sama kayak aku. Ya, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut kakak, menurut kakak, belajar itu suatu kebutuhan atau tidak? Siapa yang mau jawab ya? Kak Susanti dulu nih. Seperti yang tadi aku bilang, belajar itu kebutuhan. Karena kayak bayangin aja, kadang aku suka mikir kayak tiba-tiba overthinking, ini kalau aku nggak belajar nanti aku bisa nggak sih masuk sini, bisa nggak sih aku jadi orang sukses. Jadi kayak suatu kebutuhan, karena kalau nggak belajar ya nanti bisa aja jadi orang bodoh. Kalau bisa bodoh nanti nyari kerja kan susah. Kalau nyari kerja susah gimana mau makan? Iya, bagus banget. Berarti kita belajar itu suatu kebutuhan karena belajar itu berpengaruh pada hidup kita sampai masa depan, sampai kakek nenek nanti. Nyari kerja juga kita harus dengan belajar. Oke, baik. Selanjutnya kita ke Kak Fatma. Gimana nih Kak Fatma? Iya sih, pastinya kan harus ya. Kalau misalkan belajar itu kan bukan berarti IPA, IPS, belajar masak, itu juga termasuk belajar gitu. Kalau misalkan kalian ahlinya di bidang game, ya udah kalian belajar aja di bidang game. Tapi jangan terus-terusan atau nyetelin hal lain. Kalian tetap harus belajar hal lain gitu. Terus kalau misalkan kalian juara, nantinya kan pastinya kan yang bagus itu kan orang tua kalian. Jadinya kan gak ada salahnya gitu loh belajar. Karena pasti belajar walaupun tidak sesuai dengan niat kalian, pasti bakal pakai suatu saat nanti. Oke, berarti belajar itu kan bukan dari IPA IPS aja, berarti banyak banget ya belajar itu. Jadi sesuai passion kalian aja nih mau belajar di bidang mana. Oke, terima kasih Kak Fatma. Selanjutnya kita ke Kak Davina. Bagaimana menurut Kak Davina? Aku setuju banget sama Kak Susanti, sama Kak Fatma. Belajar itu bukan cuma di bidang akademik aja, tapi juga di bidang lainnya. Contohnya tutur kata dan sikap pun kita harus belajar. Emangnya mau nanti di masa depan kita dicap sebagai orang bodoh? Dan aku setuju banget Pak, belajar itu
sangat berguna untuk menjalankan kehidupan kita dan masa depan kita. Oke, jadi kita tuh bukan belajar untuk passion kita aja, tapi kita juga harus belajar sikap dan tutur kata kita agar lebih baik lagi. Oke, lanjut nih ke pertanyaan keempat nih. Kalau boleh tahu nih ya, rata-rata nilai kakak itu berapa sih? Aku mau tahu dari Kak Davina dulu deh. Silahkan Kak Davina. Jujur, aku sendiri nggak selalu bagus rata-rata nilainya. Pernah ada di posisi bawah juga, tapi alhamdulillah posisi itu nggak terlalu lama ada di aku. Rata-rata nilai aku ya, kalau kalian mau tahu, itu di atas 8 sampai 9 sih. Alhamdulillah itu juga dari belajar. Jadi kalian kalau mau rata-rata nilainya bagus harus belajar juga. Waduh, keren banget ya nilai rata-rata Kak Davina, besar banget loh nilai rata-ratanya. Oke, nih aku mau tahu nih sekarang, aku mau tahu dari Kak Fatma. Kak Fatma berapa nih? Rata-rata nilai aku itu sekitar 90-an ke atas ya. Waktu itu kemarin emang nilai aku tuh naik, cuman peringkat aku aja yang turun. Semenjak online itu emang susah sih. Gitu. Jadi online itu banget ya sama kita, menghambat banget sama belajar kita juga, sama nilai kita juga gitu. Tapi kita harus tetap belajar. Tapi tadi itu rata-ratanya bagus banget, itu keren banget, hebat banget loh rata-rata segitu, gede banget. Aku aja berapa nih rata-ratanya nih? Belum hitung deh kayaknya. Oke, selanjutnya ke Kak Susanti. Bagaimana dengan Kak Susanti? Sama kayak Kak Davina, aku awal-awal juga kayak susah gitu. Nilai aku selalu di bawah, apalagi MTK. MTK itu kan susah kan buat dimengerti awal-awal. Jadi kadang ada yang 20, ada yang 30. Di situ aku kayak, aduh gimana ini, susah banget. Terus akhirnya kayak setiap guru jelasin itu selalu perhatiin kayak nggak apa-apa sebenarnya nggak belajar malam-malam atau habis sekolah nggak belajar tuh nggak apa-apa. Tapi pas guru ngajar itu harus benar-benar diperhatiin, yang dipenting tuh catat. Nah setelah itu nilai rata-rata aku jadi 80 sampai 90, alhamdulillah sih. Waduh, alhamdulillah, masya Allah. Boleh nggak sih ini beri tepuk tangan dulu nih? Aku mau beri tepuk tangan kayaknya. Oke, keren banget. Jadi walaupun awalnya kita rata-ratanya nilai rata-rata kita tuh kecil, tapi kita nggak boleh berkecil hati. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap belajar untuk mencapai nilai yang lebih baik, karena usaha nggak akan mengkhianati hasil. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana nih perasaan kakak dalam proses belajar untuk mencapai di titik ini sebagai juara kelas? Apakah pernah merasa berat banget nih gue belajarnya gitu kan? Apakah pernah capek atau malah enjoy banget aku dengan belajar aku? Nah, gimana tuh dari Kak Fatma dulu? Ya buat aku, orang yang deadline itu bukan soal belajar doang nih yang ngerjainnya di akhir waktu, tapi kalau misalkan sholat juga kadang masih di akhir waktu kan. Jadi buat aku tuh susah banget sih untuk pembelajaran jarak jauh ini, karena malah kadang waktu kelas 8 itu aku selalu ngerjain di luar deadline gitu, selalu telat. Jadinya aku tuh kayak berusaha untuk nggak jadi deadline lagi mulai dari kelas 9. Sebenarnya udah telat sih, cuman karena kan ini kan semester terakhir, tapi ya nggak ada salahnya gitu loh mencoba untuk menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih Kak Fatma. Jadi kita kalau misalkan jadi proses itu kan pasti ada apa ya, naik turunnya ya. Jadi yang tadinya awalnya kita lalai, tapi sekarang kita harus bisa nggak lalai, kita harus bisa berotak dari kelalaian itu. Oke, selanjutnya kita ke Kak Susanti. Bagaimana Kak Susanti? Aku itu tipe orang yang kemudian, jadi terus kalau belajar itu harus sesuai mood. Kalau misalnya mood aku jelek ya mau belajar sekeras apapun tetap gak bakal masuk sih. Tapi kadang aku kalau belajar, kalau emang materinya bener-bener gampang banget dipahami dan penjelasannya juga mudah, itu aku bener-bener kayak enjoy banget, kayak oh gini doang, serius gini doang. Tapi kadang ada juga satu titik, kadang aku kayak ini susah banget, ini harus gimana. Terus kadang juga aku kadang kayak kepikiran, ini nanti aku bisa nggak sih kayak gini. Jadi kadang juga ada teman-teman tuh yang sampai nangis karena nggak ngerti materi kan. Aku suka lihat beberapa masuk di sosial media aku yang kayak gitu. Itu juga
kalau belajar tuh selalu ngerasa enjoy, ada suatu titik di mana dia tertekan, jadi ya santai aja gitu. Oke, jadi kita harus jalanin prosesnya, kita ikutin alurnya aja, tapi tetap juga dengan usaha kita ya. Oke, baik. Selanjutnya kita ke Kak Davina. Bagaimana nih Kak Davina? Oke, jadi kalau buat aku sendiri, belajar itu emang berat sih sebenarnya. Tapi coba deh, ketika kalian lagi belajar dan lagi merasa kesulitan, kalian cari referensi dari tempat, kalian cari tempat yang nyaman buat diri kalian sendiri. Terus caranya buat kalian yang lagi kesulitan belajar, gimana sih caranya konsentrasi buat belajar? Aku tuh suka lihat di YouTube banyak banget cara unik buat belajar, dan itu ngaruh banget di aku. Jadi buat kalian juga harus jadi orang yang pengen tahu dan harus cari tahu juga bagaimana yang baiknya untuk diri kalian. Oke, jadi dari tadi itu kan aku udah tahu ya gimana perjalanan kakak-kakaknya dalam proses belajar, dan menurut kakak juga belajar itu kebutuhan apa enggak, terus nilai rata-rata kakak itu berapa juga aku udah tahu nih. Nah, dalam mencapai satu hal yang hebat ini, tips kakak-kakak ini dalam belajar untuk mencapai di titik sekarang itu bagaimana sih Kak? Apakah sistem belajar kebut semalam, apakah belajar dari jauh-jauh hari, atau suka merangkum atau yang lainnya? Dan itu tipsnya bagaimana tuh? Silahkan Kak Susanti dulu ditanggapi. Kalau misalnya kayak dadakan gitu, misalnya dari kalau misalnya sehari diumuminnya itu ya pasti sistem kebut semalam sih, terus kayak nonton video-video pembelajaran. Tapi kalau misalnya emang udah diumumin dari jauh-jauh hari kayak PTS gitu kan, suka ngeliat yang lain, oh PTS-nya bulan segini itu usahain dari jauh-jauh hari. Karena kalau dari jauh-jauh hari itu kan otaknya lebih kerasa ringan, terus lebih nyantai juga kan, gak kepepet kayak materinya aduh ini gue harus belajar yang mana, jadi usahain dari jauh-jauh hari. Terus kalau merangkum itu emang sih, aku merangkum itu emang kebutuhan, karena kalau nggak dirangkum otaknya udah panas duluan ngeliat buku paket sebanyak itu sih. Oke, baik, terima kasih Kak Susanti. Jadi kalau misalkan diumuminnya terlambat, kita boleh nih kebut semalam ya. Tapi kalau misalkan dari jauh-jauh hari, usahanya belajarnya juga dari jauh-jauh hari ya. Terus juga Kak Susanti merangkum juga supaya lebih enak, lebih efektif juga membacanya. Oke, kalau Kak Davina ini bagaimana nih Kak Davina? Kalau dari aku sendiri sih, aku punya tips nih buat kalian. Gimana sih supaya belajar itu lebih kalian pahami, lebih fresh lagi. Kalau aku biasanya dalam sehari itu aku bagi waktunya. Misal dari pagi aku belajar dari jam 7 sampai jam 9. Nanti sore aku belajar 2 jam lagi, malam aku belajar 2 jam lagi. Kalau kayak gitu menurut aku lebih gampang mengenai materi, lebih gampang menghafal. Terus biasanya sebelum ulangan aku merangkum lagi beberapa materi yang jadi poin di dalam ulangan itu. Jadi dari rangkuman aku rangkum lagi, aku tulis lagi, aku catat lagi, terus aku hafal lagi gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Davina. Jadi Kak Davina ini buat to-do list dulu ya berarti. Kita belajarnya apa nih, dari jam sekarang belajar apa nih, dari jam ini belajar apa nih gitu ya. Terus juga dari rangkumannya dipelajarin baik-baik lagi, bisa dicatat lagi, dibaca lagi, pokoknya belajar lagi lebih dalam agar bisa nanti ulangannya. Oke, lanjut, sekarang kita ke Kak Fatma juga. Bagaimana Kak Fatma? Kalau misalkan cara belajar aku tuh tipsnya kan orang beda-beda ya. Kalau misalkan aku ngasih tahu cara belajar aku kayak gimana, belum tentu di kamu tuh cocok kan. Kalau menurut aku biar kalian enak gitu belajarnya, kalian itu cari dulu tips belajarnya di YouTube, itu kan banyak tuh caranya. Kalau misalkan masalah SKS atau enggak, aku tuh tipe orang yang SKS. Jadi tapi kalau misalkan SKS, kalian tuh udah harus ngerangkum materinya dari lama. Jadi setiap kalian belajar, terus habis itu guru nerangin, menurut aku kalian catat. Jadi kalau misalkan waktu SKS itu besokannya ulangan, kalian tuh tinggal baca aja di materi itu tuh apa aja. Oke, terima kasih Kak Fatma, tipsnya bagus banget. Jadi kita boleh catat dulu, materi-materinya supaya nanti kalau misalkan kita belajarnya bisanya SKS nih ya, kita bisa pelajarin lagi materinya. Tapi usahain nih teman-teman belajarnya dari jauh-jauh hari dong, ya ada persiapannya.
Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Tipsnya ini menarik-menarik banget ya. Nanti aku terapin deh di rumah belajar aku. Nah, siapa tahu dari kakak-kakak ini ada yang nular nilainya juga ke aku. Dan Sobat 87 juga bisa nerapin banget nih tips-tipsnya dari 3 kakak-kakak hebat ini. Nah nih, sebelumnya masih ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Ini tuh pertanyaan terakhir nih sebelum kita say goodbye kepada penonton. Ini ada satu pertanyaan. Apa nih pesan dari kakak-kakak untuk Sobat 87 yang sedang menonton podcast ini agar terdorong untuk belajar dan agar lebih giat belajarnya? Silakan Kak Davina dulu nih yang kasih pesannya. Pesan aku buat kalian yang lagi nonton nih, kenali diri kalian dan kalian harus tahu apa sih kemampuan kalian, karena dengan kalian tahu apa kemampuan kalian itu bakal mendorong kalian buat belajar lebih giat lagi dan menjadikan diri kalian lebih baik lagi. Oke, bagus tuh. Jadi kita harus kenalin diri kita dulu. Diri kita itu bagaimana ya, tipikal orangnya kayak gimana ya. Bagus sih Kak Davina, terima kasih Kak Davina. Selanjutnya kita ke Kak Fatma. Kalau misalkan tips dari aku itu, kalian tuh jangan lupa sholat ya, ibadah gitu. Kalau misalkan kalian bingung, kalian mau gimana, kalian sholat aja di malam hari gitu, sholat tahajud kan. Terus kalau misalkan kalian lagi malas belajar, kalian ngelakuin yang kayak tadi, hobi-hobi gitu. Kalian kalau misalkan lagi malas juga, kalian tinggal ingat motivasi kalian untuk belajar tuh apa. Ya gitu aja sih, makasih. Oke, terima kasih. Jadi kita harus selalu ingat sama Tuhan, selalu beribadah, jangan lupa. Karena dalam proses itu pasti itu adalah cerita dan alur Tuhan. Jadi kita harus benar-benar memintanya sama Tuhan. Dan tadi juga yang dikatakan Kak Fatma, kita harus lihat motivasi kita itu motivasinya buat apa, jadi agar semangat belajar kita terus naik. Oke, terima kasih Kak Fatma. Selanjutnya kita ke kasus Santi. Sebenarnya tips kalau dari aku tuh nggak banyak gitu. Kalau misalnya belajar, usahain jangan dihafal, kalau bisa dipahami. So kalau dihafal itu kan kadang harus mikir-mikir dulu kan. Kalau misalnya jawabannya nggak sama, terus caranya bingung, itu kan kita nggak tahu. Jadi usahain dipahami. Kalau dipahami itu kan gampang, nggak perlu mikir-mikir kayak ingat-ingat hafalan kita kemarin. Terus kalau bisa itu jangan santai-santai, soalnya bukan cuma kita yang berjuang itu, dari Indonesia, seluruh dunia bahkan itu ada yang lebih ambis dari kamu. Jadi kalau kamu merasa udah aduh gue udah habis banget, itu usahain jangan overproud dulu, kayak harus tingkatin lagi niat belajarnya. Dan kalau bisa belajarnya itu jangan stres, belajarnya tuh harus sesuai niat. Kalau menurut kamu bagus, itu lebih bagus di belajarnya, soalnya materinya lebih mudah dipahami. Oke, terima kasih. Jadi kita harus memahami materi dulu. Kita harus memahami materi, jangan dihafal, karena kalau dihafal pasti kita mumet juga, stres juga sih ya Kak, benar itu. Dan gunakan waktu sebaik mungkin, karena kita bukan berjuang sendirian, tapi kita berjuang dengan populasi yang ada di dunia ini. Jadi jangan lelah untuk belajar. Luangin waktu kalian juga untuk santai-santai, tapi jangan lelah juga buat belajarnya. Oke, terima kasih Kak Susanti, Kak Fatma, dan Kak Davina. Aduh, ini nggak kerasa ya, udah di penghujung acara ya. Kita udah mau penutupan podcast ini nih. Semoga ilmu yang diberikan pada podcast kali ini bermanfaat untuk kita semua dan Sobat 87 yang lagi nonton juga. Dan juga bisa jadi motivasi untuk kita semua dan Sobat 87 juga. Oke, terima kasih Kak Davina, Kak Fatma, dan Kak Susanti yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam podcast kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan sikap dan kata dari saya. Saya, Ainaya Zalia Putri Erangga, pamit undur diri sebagai moderator. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.